Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Ahmad Azwar dari SMA 6 Pangkep, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangkep akan melaksanakan pasca pra-observasi guru mapel sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, saya ingin bicarakan rencana ini untuk supervisi untuk mata pelajaran IPS, terutama untuk sejarah di kelas 12 yang Ibu laksanakan besok. Iya Pak, baik Pak. Ya. Terus apa tujuan pembelajaran tersebut, Ibu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep sejarah yang ada di Indonesia, Pak. Oke. Ya, materi-materi yang apa saja yang menarik, Bu, dan metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Saya akan menggunakan metode pembelajaran komparatif dari penjelasan dan inquiry. Oke, baik Bu, yang ingin saya fokuskan pada Ibu untuk pengamatan pada kegiatan diskusi. Tolong dijelaskan, Bu. Baik Pak. Jelaskan tentang sejarah apa? Penjelasan itu yang tadi saya jelaskan itu perang aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, Pak. Iya. Terus juga yang tadi saya jelaskan juga itu gerak non-blok. Latar belakangnya terbentuknya sama eksistensi gerakan non-blok. Non-blok pasca Perang Dingin dan pasca Perang Indonesia. Terus juga ada yang kedua ASEAN. Latar belakangnya juga dan struktur organisasinya, prinsip-prinsipnya, itu saja Pak yang saya ingat. Ya, nanti saya gunakan format yang saya berikan kepada Ibu ya. Iya. Insyaallah. Terima kasih banyak, Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sebelum kita memasuki mata pelajaran sejarah, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya pimpin doa. Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anas. Iya. Agus, Masril, Nasila, Anis, Anas, Isin. Kenapa? Oh, iya. Umi Ramadhani, Darwansa, Riani, Fahri, Andri, Muhammad Mirhan, Ilham, Mirna, Rahmatia, Fahmi. Baiklah, Ibu akan memasuki materi hari ini, yaitu perang aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Ibu akan jelaskan dulu ya, Nak. Di perang aktif bangsa Indonesia itu ada beberapa gerakan. Ada gerakan non-blok ya. Dari latar belakangnya itu
organisasi gerakan non-blok itu, atau di dalam bahasa Inggris itu disebut non-Anglit Movement, adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk lepas dari kekuatan blok manapun. Organisasi ini lahir akibat dari kejenuhan berkotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara itu berkembang atau yang baru merdeka sulit membangun perekonomiannya. Jadi gerakan non-blok itu memiliki juga dia juga terbentuknya gerakan non-blok itu pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Diadakan konferensi tingkat tinggi yaitu KTT dan pendiriannya adalah 5 pemimpin dunia. Yang pertama Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, yang kedua Presiden Indonesia Soekarno, yang ketiga Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, yang keempat Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, dan kelima Kwame Nkrumah dari Ghana. Terus itu ada juga eksistensi gerak non-blok pasca Perang Dingin dengan peran Indonesia. Eksisten gerakan non-blok pasca Perang Dingin itu sejak pertengahan tahun 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama dari GNB. Untuk itu, GNB itu dan kelompok 77 telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi di dunia dan pembentukan tata ekonomi dunia baru. Terus perang Indonesianya itu, Indonesia selalu berkomitmen mewujudkan prinsip-prinsip GNB. Sikap ini secara konsisten diakulturasikan Indonesia selama memegang kepemimpinan GNB. Pada tahun 1992 sampai 1995, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB, Gerakan Non-Blok. Terus juga KTT X yang berlangsung pada tahun 1992 di Jakarta dan di Bogor ya. Selama 3 tahun dipimpin oleh Indonesia. Jadi itulah penjelasan dari gerakan non-blok. Jadi yang kedua itu ASEAN ya. Latar belakangnya itu ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southwest atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Indonesia Tenggara, didirikan pada tanggal Agustus 1967 di Bangkok. Pelopor pendirinya itu ASN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan masing-masing diwakili ya. Terus itu pertemuan kelima negara tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang menjadi dasar berdirinya ASEAN sebagai kerjasama regional dan di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa negara itu beberapa negara ikut bergabung. Yang pertama itu Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Yang kedua, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995.
Yang ketiga, Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan yang keempat, Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Ada juga prinsip-prinsipnya ya. Prinsip-prinsipnya itu yang pertama itu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional negara anggota. Ada prinsipnya itu ada 6. Tapi nanti Dian ya. Selanjutnya Ibu memberikan tugas ya. Coba bisa ditulis. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan Indonesia dengan tergabung dalam keanggotaan gerakan non-blok? Apa yang menjadi tujuan Indonesia ya dengan tergabung dalam keanggotaan gerakan non-blok? Keanggotaan non-blok. Yang kedua, bagaimana perang Indonesia dalam menciptakan, ada spidol tak? Enggak spidol. Balance of power. Balance of power. Udah deh. Nah. Dan yang ketiga, bagaimana perang Indonesia dalam kerjasama negara-negara Utara Selatan? Dalam kerjasama negara-negara Selatan. Ambil itu buku. Negara-negara Utara Selatan. Utara sampai Estret Selatan. Yang keempat, jelaskan latar belakang konflik Palestina dan Israel. Jelaskan latar belakang konflik Palestina dan Israel. Palestina dan Israel. Baiklah, bisa dikerjakan cuma 4 nomor saja. Tujuannya itu semua.
Ada tuh yang pernah minggu lalu ya sudah dicatat toh. Ada yang minggu lalu sudah dicatat. Yang di mana? Ini nanti naik nah ujian. Sudah selesai? Ah, sebagai kata kelas kumpul ya tugasnya teman-teman ya. Nanti saya. Baiklah, jam ibu sudah habis. Baiknya waktunya ibu sudah habis. Sebagai kata kelas silakan. Ya, yuk, siap. Bisa pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan observasi dari Ibu Norma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar tanya hari, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, saya ingin melaksanakan ini, Bu, percakapan setelah kita melakukan observasi kemarin. Iya. Setelah hari ini saya melakukan pasca observasi lagi, Bu, tentang mata pelajaran sejarah tak, iya, terutama di kelas IPS ya, kelas 12 IPS. Oke, bagaimana kesan-kesan Bu pada saat mengajar, Bu, di observasi pada saat itu? Alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar dan siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Oke. Dan saya memang, Bu, saya lihat siswa ini antusias mengikuti pelajaran Ibu ya. Iya. Terus Ibu yang telah menggunakan metode-metode yang tepat ya. Iya. Terima kasih Pak atas umpan balik positif yang sangat
yang saya sangat senang. Apa saja Pak yang harus saya tingkatkan? Oke, yang pertama Bu, memberikan lebih banyak waktu Bu ya Iya, kepada siswa untuk berdiskusi, terus memberikan umpan balik ke siswa, hal-hal apa yang diberikan atau hal apa yang membuat mereka sulit untuk menangkap menangkap pelajaran pada saat pelajaran sejarah kayak gitu ya Bu. Pertamanya buku itu mungkin bukan untuk buku, hanya untuk kita bisa menggunakan beberapa metode lain misalnya kayak internet ya Bu ya. Kayak iya. gitu. Baik Pak, saya akan mencoba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Oke Bu. Ya, membuat rencana perbaikan yang kedepannya Bu ya dalam pelajaran yang sesuai dengan yang saya amati, dalam memberikan belajar kepada siswa, terus antusias siswa umpan baliknya, alhamdulillah baik semua ya Bu. Baik Pak. Saya berharap kedepannya Bu bisa lebih efektif lagi Bu ya. Kita pakai metode apakah metode memberikan lembar ke siswa, pengisian seperti kuis, Iya, apapun itu ya Bu ya. iya. Amin. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Iya, tetap sehat kembali Bu ya. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih banyak Bu sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.